Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama mengkaji ilmu fikih. InsyaAllah hari ini kita akan membahas tentang bab zakat. Tapi hari ini kita membahas belum secara terperinci. InsyaAllah kita akan bahas kita kaji secara umumnya dulu bab-bab zakat nanti insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan mengkaji secara terperinci apa aja yang wajib kita zakati, berapa nisabnya ya, kalau zakatnya peternakan berapa jumlahnya, nanti baru kita keluarkan zakatnya. Tapi hari ini kita akan menyebutkan kewajiban, syarat-syaratnya, apa aja benda yang wajib kita zakati. Zakat ini adalah sebuah kewajiban. Hukum berzakat apa? Wajib. Karena ini sudah ada dalilnya di dalam Al-Quran, diperkuatkan lagi dengan hadis, ditambah lagi dengan ijma' ulama bahwa berzakat itu hukumnya wajib. Dan orang yang tidak mau berzakat ancamannya pun juga keras di dalam Islam. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah itu, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, yang menyimpan emas dan perak itu nanti di hari kiamat, maka dia dijadikan lempeng, dan lempengan itu dibakar di dalam api neraka. Kemudian dijadikan setrika untuk menyetrikakan tubuh kita. Jadi siapa yang menyimpan emas ataupun perak yang sudah mencapai nisab, nanti kita akan sebutkan berapa nisabnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin, tidak dikeluarkan zakatnya, maka itulah yang menjadi musuhnya nanti. Jadi hari ini orang yang memelihara harta itu kalau tidak dikeluarkan zakat sama dengan memelihara calon musuhnya nanti di hari kiamat. Jadi jangan sampai sekali-kali harta itu tidak dikeluarkan zakatnya. Khuz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi berzakat itu ambillah di antara mereka itu harta-harta sedekah. Sedekah artinya zakat untuk mensucikan harta-hartanya. Jadi dengan sedekah, dengan zakat itu bisa mensucikan harta-harta kita. Harta tidak akan pernah berkurang dengan bersedekah. Jadi harta saya berkurang kalau bersedekah. Oh, bersedekah itu, berzakat itu tidak akan pernah harta. Masalul ladzina yunfiqu fi amwalihim amwalihum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya itu di jalan Allah sama seperti 1 biji menumbuhkan 7 tangkai. Masing-masing tangkai itu menumbuhkan 100 biji pula. Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki harta-harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan bahas tentang bab zakat ini. Zakat itu artinya apa? Nah, kan kayak gitu. Zakat itu secara bahasa wahia lughatan annama'u. Zakat itu secara bahasa artinya berkembang. Jadi secara bahasa arti daripada zakat itu adalah berkembang. Jadi harta kita sesungguhnya akan berkembang dengan berzakat. Jangan kita tahan harta itu. Tapi makanya Umar Ibn Khattab itu pernah mengatakan harta kita itu jangan disimpan. Kalau punya harta harus diputar. Kalau diputar
dia habis diambil zakat. Karena zakat itu setiap tahun. Ya kan? Harta itu kalau harta tidak kita putar, nanti dia habis diambil zakat. Misalkan Bunda sekarang hari ini punya uang, punya emas 85 gram. Taruhlah 100. Ukuran nisab kan 85 gram. Simpan uang emas itu 100 gram. Dan itu disimpan, tidak diputar emas itu. Maka setiap tahun dikeluarkan zakatnya. Artinya dia habis diambil zakat. Makanya Umar ibn Khattab mengatakan jangan disimpan, harus diputar. Kalau tidak diputar, itu habis karena zakat nanti. Nah, karena zakat itu bukan sekali, tapi setiap tahun. Kalau kita punya emas ataupun uang, itu kita pendap, sudah mencapai haul. Haul itu 1 tahun jangka waktunya. Kalau nisab itu jumlahnya. Nah, kalau jumlahnya, kalau dalam mazhab kita itu kalau nggak salah, taruhlah 85 gram ya. 85 gram emas. Ataupun kita punya uang seukuran dengan 85 gram emas, itu wajib keluar zakatnya berapa? 2,5%. 100 juta berarti 2.500.000. 10 juta 250. 20 juta 500. Nah gitu. Jadi kita keluarkan zakatnya 2,5%, maksudnya 2,5% dari 10 juta itu kalau nggak salah 250 ya. Nah, berarti kalau 100 juta itu 2.500.000. Zakat itu secara bahasa artinya berkembang. Karena dengan berzakat harta kita akan berkembang jadinya. Secara istilah ataupun secara syarak, yang disebut dengan zakat itu ada ismun lima makhsusin yu'khadhu min malin makhsusin ala wajhin makhsusin yusrafu li ta'ifatin makhsusatin. Sedangkan secara syarak yang disebut dengan zakat adalah nama harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu dan diberikan golongan tertentu. Nah, pokoknya banyak tentu-tentunya. Maksus itu artinya tertentu, terkhusus, itu maksudnya. Secara syarak, zakat itu artinya adalah nama harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu dan diberikan pada golongan tertentu. Artinya harta yang dizakat, tidak semua harta yang kita wajib zakatkan. Nanti akan kita sebutkan mana aja harta yang wajib kita zakati. Kalau zakat itu ada golongan tertentu, tidak semua orang ya, kecuali ibu bunda mau bersedekah. Tajibuz zakah fi khamsati asya. Zakat wajib dilakukan dalam 5 perkara. Dalam mazhab kita Syafi'i, hanya 5 perkara ini saja yang wajib kita zakati. Pertama adalah al-mawashi. Al-mawashi itu adalah hewan ternak. Apa aja kalau nggak salah ada 3 hewan ternak yang wajib dizakati. Apa? Sapi, onta, apa? Domba ya. Hanya 3 itu saja. Itu yang pertama adalah binatang ternak. Nanti akan kita rinci binatang ternak ini di pembahasan. Ini kan kita sebutkan judul besarnya dulu. Kemudian yang kedua yang wajib kita zakati itu adalah wal asmanu wa uridu biha az-zahabu wal fiddah. Dan yang kedua adalah al asman yang artinya adalah mata uang. Yang dimaksud dengan mata uang itu adalah emas dan perak. Itu namanya zakat. Zakat itu ada 2. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal itu zakat harta.
Kalau zakat fitrah ya zakat ketika hari raya Idul Fitri. Dan zakat ini hukumnya wajib gitu. Kalau zakat mal wajib ketika sudah mencapai nisab dan haulnya. Haulnya berapa? 1 tahun hijriyah. Ingat, 1 tahunnya hijriyah, bukan 1 tahun masehi. Sedangkan nisab itu adalah jumlahnya berapa. Kemudian yang ketiga, dan yang ketiga yang wajib kita zakati itu adalah az-zuru'. Az-zuru' artinya hasil pertanian. Yang dikehendaki dengan az-zuru' adalah bahan makanan penguat badan. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i, yang dimaksudkan dengan az-zuru' itu makanan pokok itu nah. Yang punya makanan pokok yang sudah mencapai nisab, nisabnya sesuai dengan nisab pertanian, itu ada zakatnya. Misalkan punya sawah tapi pengairannya mungkin bebas, misalnya gratis ya, air hujan misalkan, dia pengairan sawahnya itu hanya air hujan saja dan tidak bayar. Beda dengan irigasi misalkan, memang bayar dari orang-orang yang mengurus air tersebut, yang bisa mengalirkan air ke sawah kita. Itu keluarnya 5%. Itulah adilnya Islam. Tapi kalau kita pengairannya free, itu 10% nanti keluarnya. Kalau bayar berarti 5% keluarnya. Yang keempat dan yang kelima itu, yang keempat itu adalah yang keempat itu buah-buahan. Buah-buahan. Yang kelima adalah perdagangan. Orang yang punya dagang itu ada zakatnya. Jadi itu saja harta yang wajib kita zakati. Jadi yang kita hafalkan aja yang 5 ini. Ada aja beberapa tambahan oleh ulama-ulama kontemporer. Tapi di zaman Nabi hanya ini saja ini. Ya, mungkin dengan ulama melihat perkembangan zaman ini kan mungkin di situ mereka berijtihad bahwa tidak ini saja, ada beberapa yang perlu kita zakatkan. Yang pertama itu adalah binatang ternak, kemudian emas dan perak, kemudian pertanian, kemudian perdagangan, dan terakhir adalah buah-buahan. Buah-buahan dan yang terakhir adalah perdagangan. Al-mawashi yaitu binatang ternak tadi. Zakat binatang ternak. Adapun binatang ternak, fatajibuz zakatu fi salasatin ajnasin. Fatajibuz zakati fi salasatin ajnasin. Adapun binatang ternak, maka wajib mengeluarkan zakat di dalam 3 jenis. Jadi hanya 3 jenis ini saja yang ada zakatnya. Yang pertama adalah al-ibilu. Ibil artinya adalah onta. Kemudian wal baqaru, yaitu baqarah. Apa artinya baqarah? Sapi. Kemudian yang ketiga adalah ghanam. Ghanam itu artinya kambing atau keledai, domba, sejenisnya ya. Kalau sapi itu apa sejenis sapi? Kerbau. Fala tajibu fil khayli war raqiqi wal mutawallidi masalan baina ghanamin wa dhibain. Maka tidak wajib mengeluarkan zakat di dalam kuda. Kalau orang punya kuda enggak ada zakatnya. Dan tidak ada kewajiban berzakat bagi orang yang punya budak.
Dulu kan banyak orang punya budak, tapi sekarang nggak ada lagi budak. Adapun binatang ternak maka wajib mengeluarkan zakat di dalam 3 jenis darinya, yaitu onta, sapi, dan kambing. Maka tidak wajib mengeluarkan zakat di dalam kuda, kemudian budak, dan binatang yang lahir semisal dari hasil perkawinan kambing dan kijang misalkan. Ada kambing kawin sama kijang lahir, nggak ada. Wa syaraitu wujubiha sittatu asya. Dan orang yang wajib berzakat itu ada 6. Ya, orang yang memenuhi kewajiban berzakat itu hanya 6 orang ini saja. Fala tajibu ala kafirin asliyin. Maka zakat tidak wajib bagi orang kafir. Orang kafir jangan kita minta zakatnya, enggak ada zakat orang kafir. Wa ammal murtadu fasahihu annama lahu mauquf fa in ada ilal islam wajabat alaihi wa illa fala. Adapun orang yang murtad, maka menurut pendapat yang sahih sesungguhnya hartanya dipending dulu, tahan dulu. Jika kembali masuk Islam maka baginya wajib mengeluarkan zakat, dan jika tidak maka tidak wajib. Maksudnya ada orang murtad, sebelum murtad itu dia punya harta yang seharusnya dia mengeluarkan zakat, terus kafir, dia dipending dulu hartanya. Nanti kalau seandainya dia masuk ke Islam, hitung lagi hartanya tadi, baru dia keluarkan lagi zakatnya. Kalau tidak ya enggak ada, selama-lamanya dia murtad. Nah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari yang namanya kemurtadan. Kemudian wal hurriyatu fala zakata ala raqiq. Dan syarat yang kedua merdeka, maka zakat tidak wajib bagi seorang budak. Sebelum Nabi itu lahir, di sana sudah merajalela perbudakan. Tapi datangnya Islam, budak ini menjadi aset terbesar bagi mereka. Jadi orang-orang Islam pun punya budak. Dan Islam tidak semena-mena dengan harta seseorang. Karena orang pada saat itu asetnya itu ya budak. Orang yang punya banyak budak ya orang kaya. Dan Islam tidak mungkin langsung mengharamkan budak. Artinya akan memberi tekanan yang kuat pada orang-orang mukmin pada saat itu. Tapi Islam berusaha untuk menghilangkan itu, namun dengan cara yang sistematis. Dan memang ada orang bertanya, kok boleh menggauli budak? Bukannya Islam ini agama yang memang begitu ini ya, dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi boleh menggauli budak itu dengan syarat-syarat tertentu. Ada syaratnya, tidak semena-mena budak itu diambil langsung digauli, enggak. Orang yang punya budak boleh menggauli budak itu ada syaratnya itu. Kalau dia tidak menyimpan janin orang lain baru boleh digauli. Kemudian yang kedua, kalau seandainya anak itu lahir, nanti dia menjadi ummu walad. Artinya anak itu nanti bisa mendapati harta warisan daripada ayahnya. Dan perempuan itu langsung merdeka. Dan pada zaman itu gengsi lah bagi seorang orang kaya itu mengambil perbudakan itu sebuah kegengsian yang luar biasa bagi mereka. Jadi walaupun budak itu boleh digauli tanpa harus menikah, tapi tidak banyak orang yang menginginkan itu, karena bisa menurunkan martabat mereka sebagai orang kaya ketika itu kan, karena nanti anak dari hasil budak kan, seperti itulah istilahnya kan. Kemudian dia mendapatkan harta warisan, dan itu gengsi mereka akan ya, sangat bergengsi lah orang-orang kaya gitu. Kita tahu lah kan gitu. Ya, itu sebetulnya. Tapi terus seiring dengan berjalannya waktu, bahkan kafarat yang kita ini kan harus memerdekakan budak hingga pada akhirnya hari ini alhamdulillah tidak ada yang namanya perbudakan seperti itu. Wa ammal muba'adu fatajibu alaihi zakah fima malakahu bi ba'dihil hurri. Adapun budak muba'ad,
maka baginya wajib mengeluarkan zakat dari harta yang ia miliki dengan sebagian dirinya merdeka. Mubaan itu apa ya? Seperti inilah. Saya merdekakan setengah mungkin. Di bulan Januari mungkin kamu saya merdekakan setengah mungkin. Kemudian nanti baru bebas total itu di bulan Februari. Artinya di saat dia setengah merdeka itu dia hanya menzakatkan ya setengah daripada hartanya yang harus dia zakati gitu. Nanti kalau dia sudah sempurna merdekanya, baru dia menzakati sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan di dalam Islam. Wa ammal milkut tammu, dan harta yang dizakati itu juga milik sempurna. Aifal milkud dhaif la zakata fi kal mushtari qabdihi la tajibu fihi zakah kama yaqtadihu kalamul musannif tab'an lil qaulil qadim lakin al jadid al wujub. Milik sempurna itu maksudnya milik yang lemah tidak wajib untuk dizakati, seperti barang yang dibeli namun belum diterima. Berarti miliknya masih lemah, itu kan belum sempurna kepemilikan itu. Maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana indikasi dari ungkapan musannif yang mengikut pada qaul qadim. Pendapat Imam Syafi'i yang lama. Tapi pendapat Imam Syafi'i yang baru, qaul qadim, maka walaupun tidak kepemilikan itu tidak secara sempurna atau dia barang yang dibeli namun belum diterima tapi jumlahnya sudah mencapai nisab, menurut pendapat Imam Syafi'i yang baru itu tetap wajib gitu. Ini pendapat qadim ya, pendapat lama itu tidak wajib dizakati, tapi pendapat baru itu wajib. Kita pakai pendapat yang baru ini, qaul qadim namanya. Imam Syafi'i ini ada dua qaul. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim itu pendapat yang lama. Kemudian seiring dengan mungkin perkembangan zaman dia melihat mungkin hukum bisa saja berubah seperti itu. Jadi qaul qadim dia mengatakan bahwa harta yang tidak dimiliki secara sempurna pun tapi harta dia, maka tetap dan mencapai nisab yang sudah ditentukan wajib dia mengeluarkan zakatnya. Falau naqasa kullu minhuma fala zakah. Kalau masing-masing kurang dari batas tersebut maka tidak wajib zakat. Hari ini kita punya uang 70 juta tanggal 29 Rajab ya hari ini. Tanggal 29 Rajab punya uang 100 juta. 100 juta itu berapa kalau kita emaskan? Sejuta berarti 100 gram berarti ya. Sekarang udah mahal emas. Makanya kalau mau ini beli emas aja. Dan emas itu pun sebetulnya harus diputar. Apapun bentuk hartanya yang bagus itu adalah diputar. Supaya tidak habis dimakan zakat. Punya uang misalkan hari ini 100 juta. Kalau kita emaskan 100 gram, berarti dia sudah mencapai nisab tanggal 29 Rajab. Terus ya 2,5% ya. Seiring dengan berjalannya waktu di bulan Ramadan berkurang harta itu. Tinggal 50 juta misalkan. Tidak mencapai nisab lagi. Maka startnya nggak ada lagi kewajiban zakatnya. Jadi penghitung itu dari awal. Dari awal kita punya uang sudah mencapai nisab, nanti di akhir tahun itu tidak berkurang. Bahkan bertambah di situ. Maka hanya sedikit saja berkurangnya tetap nggak jatuh. Nggak ada lagi. Berarti sudah berkurang harta kita. 2,5% seperti itu. Kalau seandainya kurang daripada itu nggak ada yang namanya yang zakatnya. Kurang nisab pun kurang daripada haul. Kecuali akhir-akhir ini ada zakat profesi, takjiluz zakah qabla waqtiha ya, mengeluarkan zakat sebelum waktunya.
Misalkan kalau yang mengatakan ada zakat profesi, misalkan seperti ini. Gaji bunda sebulan 30 juta. Langsung dipotong. Kalau memang seandainya dihitung 1 tahun dia sudah mencapai 1 nisab ya. Berarti kita hitung gaji saya ini, saya takut nanti kalau sudah kita kan kalau nengok uang itu sudah banyak, itu berat lah lagi kadang tuh nak ngeluar karena setannya besar pula itu kan. Jadi kalau seandainya kita mau mensegerakan, mau mencepatkan zakat kita itu silahkan. Tapi kalau seandainya kalau kita perkirakan 1 tahun nanti sudah mencapai nisab 30 juta itu berapa dapat nabung sebulan? Punya uang gaji 30 juta. Taruhlah untuk alat makan apa segala macam yang ada kaitannya dengan pekerjaan, transportasi, ya apa segala macam, taruh 10 juta. Tinggal 20 juta. 20 juta dikali 12 bulan. 250 juta. Kena zakat. 250 juta itu ambil 2,5%-nya. Kalau yang tadi itu yang mengatakan ada zakat profesi, misalkan ya, taruhlah dia punya gaji yang besar yang sudah mencapai nisab, kemudian kalau dia sudah memperkirakan, ini namanya bab ada pembahasan mengeluarkan zakat sebelum waktunya. Nah, ta'jiluz zakah qabla waqtiha. Mengeluarkan zakat sebelum waktunya. Kalau seandainya dia memperkirakan, kan kita udah tahu, gaji saya dalam 1 tahun udah kalau saya pendap gaji ini, kan kayak itu. Insya Allah akan mencapai nisab. Kan seperti itu. 250 juta itu kan sudah mencapai nisab. Dan dia itu bagi per bulannya. Misalkan berarti dia mencapai 1 tahun mendapatkan uang 250 juta, berarti 1 bulannya dia menabung 20 juta. Maka 20 juta itu dia keluarkan 2,5% dari situ. Jadi kalau yang ini benda ya, kalau yang mengatakan ada zakat profesi. Tapi kalau kita meyakini tidak ada zakat profesi, juga tidak mengapa gitu. Tapi kita tetap sedekah, dianjurkan bersedekah gitu. Tapi dalam pembahasan fikih Syafi'i enggak ada yang namanya zakat profesi. Karena itu yang ada zakatnya, yaitulah yang tadi yang sudah kita sebutkan tadi. Zakat profesi tidak ada seperti itu. Cuma seiring dengan perkembangan zaman hari ini ya, ada orang yang punya gaji 50 juta per bulan apa segala macam, sehingga kalau dipendap itu uangnya banyak gitu. Kalau tidak dikeluarkan zakat ya kurang harmonis lah di dalam bermasyarakat. Kan seperti itu ijtihad ulama. Seperti itu. Kalau seandainya di tengah perjalanan kita sudah mengeluarkan, tengah perjalanan terjadi hal yang tidak kita inginkan sebetulnya, maka uang yang kita zakati memang tidak wajib kita zakati yang tadi. Berarti hitungannya sedekah berarti gitu kan. Seperti itu. Tapi ini yang mengambil pendapat bahwa adanya zakat profesi. Yang pertama itu adalah Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga adalah kepemilikan, yang keempat nisab, yang kelima adalah saum. Wassaum itu yaitu adalah dikembalakan di rumput yang mubah. Artinya binatang ternak yang dikembalakan di rumput yang mubah. Seandainya binatang ternak tersebut diberi makan dalam jangka waktu lebih lama dalam setahun, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Wa in ghulifat nasfahu fa aqalla qadran ta'ishu bidunihi bila dararin. Seandainya binatang ternak tersebut diberi makan dalam jangka waktu lebih lama dalam setahun, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi zakat ternak itu dia harus dikembalakan di padang yang bebas, di padang yang mubah. Artinya kalau kita kasih makan, maka tidak ada kewajiban kita mengeluarkan zakat. Tanpa biaya operasionalnya. Itu. Memang kalau di orang punya sapi itu biasanya kan dilepas dari kandang itu dia makan sendiri itu kan di padang-padang ini. Cuma biasa di masyarakat terjadi juga itu balik kerbaunya
ekornya sudah dipotong sama orang. Kenapa? Karena masuk sawah orang gitu kan. Ada di kampung-kampung itu banyak terjadi keributan di masyarakat itu. Kerbau tidak dilepaskan dari kandangnya, kayak orang nanam padi baru ditanam, masuk dia habis padi itu, makanya pancung orang tuh, ribut lah, datang ke rumah, kenapa melakukan ini apa segala macam, jadilah keributan di situ. Maksudnya biasanya kerbau itu pergi dia ke padang rumput yang memang bebas dia makan di situ. Nah, kita lepas. Seandainya binatang ternak tersebut diberi makan dalam jangka waktu lebih lama, dalam setahun, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Maksudnya dalam 1 tahun itu, kita yang beli makannya apa segala macam kita makan, berikan makan tadi yang 3 tadi ya, maka tidak wajib kita mengeluarkan zakatnya. Kalau seandainya binatang itu makan di padang rumput yang bebas selama 1 tahun, maka ada zakatnya. Kapan zakatnya itu ada? Dengan umur yang kita akan tentukan nanti, kemudian jumlahnya berapa. Kalau tidak mencapai nisab juga, walaupun dia ini makan di padang rumput yang mubah, tidak juga wajib zakatnya, kan seperti itu. Tapi untuk perinciannya itu mungkin kita belum sampaikan hari ini mungkin Bunda ya, karena kita bahas secara garis besarnya dulu. Wa in ulifat nasfahu fa aqalla qadran ta'ishu bidunihi bila dararin wajaban zakatuha wa illa fala. Jika binatang ternak tersebut diberi makan selama setengah tahun atau kurang dengan kadar makanan yang mana ternak tersebut bisa hidup tanpa makanan tersebut, tanpa mengalami dampak negatif yang nampak jelas, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jika tidak, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, kita punya sapi itu kita keluarkan ke padang bebas selama putaran 12 bulan, dalam artian 1 tahun dia makan di situlah. Kita tidak pernah ngasih dia makan bebas saja, tak tahu dia udah mencapai nisab gitu, maka wajib kita mengeluarkan zakat. Kemudian kalau kita dalam 1 tahun full kita yang kasih dia makan apa segala macam, maka tidak ada zakatnya di situ. Kemudian kita punya sapi tadi, kita kasih dia makan hanya 6 bulan atau di bawah 6 bulan itu. Ya, kita kasih dia makan di bawah hanya 6 bulan atau di bawah 6 bulan itu tetap ada kewajiban zakat kita karena di bawah 6 bulan. Kalau seandainya lebih, berarti biaya operasionalnya sudah besar. Maka tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat. Kalau kita punya ayam, intinya kalau kita punya ayam, jangan ayam, karena ayam enggak ini ya. Punya kerbau, kita 6 bulan kita terus yang ngasih dia makan selama 6 bulan lebih, maka tidak ada wajib kita zakatnya. Pokoknya kalau 6 bulan lebih enggak kena, 6 bulan ke bawah masih kena. Seperti itu. Itu aja. Kalau kita ngasih makan binatang ternak 6 bulan ke atas enggak kena. Kalau 6 bulan ke bawah, maka wajib zakat. Oke? Siap. Yang kelima, saum bukan saum ya, kayak sin. Saum bukan saum. Saum itu artinya binatang yang dikembalakan di yang ya. Saumnya itu dikembalakan di rumput yang mubah. Ya. Itu yang ke-6 adalah jika binatang ternak, itu, dan jika binatang ternak tersebut dibeli, itu yang ke-6 itu. Itu yang ke-6. Kalau kita punya taruhlah menyewa apa segala macam, pokoknya bersama lah ya, sebelum bagi hasil kita keluarkan. Jangan dibagi hasil nanti baru dikeluarkan, enggak. Sebelum bagi hasil kita keluarkan. Lalu dibagi hasil nanti kurang lah jadinya. Taruhlah punya orang ngerjain sawah kita. Sawah itu berapa? Kalau dia bersih itu kalau nggak salah 720 kg ya. Kalau dia berasnya aja, maka ada zakatnya. Kalau dia kotornya 1 pikul misalkan 100 kilo, maka udah ada. Kalau kita bagi 2 nanti nggak ada lagi lah.
Kan di pembahasan zakat pertanian kan ada, pokoknya setiap panen sudah mencapai nisab dikeluarkan. Itu ada pembahasan nanti. Pokoknya kalau zakat pertanian itu setiap panen, kalau sudah mencapai nisab kita keluarkan. Kalau seandainya kita punya ini sawah kita, ini peta misalnya. Peta ini belum capai, ambil peta itu. Kalau sudah mencapai nisab keluarkan zakatnya. Seperti itu. Terkait dengan ini pembahasan pertama ini, kalau ada perlu kita diskusikan. Kalau nggak ada, kita tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.